Kan tadi udah nih, Aquanaut nih ya kan. Nah, Nautilus 5726 itu. Jadi gue beli dress watch-nya dulu 5250. Jadi cerita ya. Oke. Epi gue beli saat itu karena kebetulan jalan-jalan di pabriknya ada sekalian. Pepsi tuh gue beli karena gue juga nggak tahu Pepsi gue beli kenapa. Karena semua orang pernah beli Rolex, ikut Rolex. Gue belum hype. Oke, kali ini gue nggak bersama si Tepen doang, tapi gue lagi sama bosnya Sorcelli nih kali ini ya. Si Pak Doni ini, dia Bro Doni juga ya. Bro Doni. Pak Doni. Daripada Koko Doni ya kan? Doni. Ya pokoknya intinya ternyata si Bro Doni ini dia demen sama jam tangan juga nih. Nah, Oke kita lah. pengen bahas lah dia kira-kira sukanya jam tangan apa aja. Yang gue pengen tahu dulu nih, pertama, the first, favorit gue apa? Selama ini sih gue ya nggak terlalu banyak-banyak amat sih, jam paling cuma 6-7 biji doang kan. Wah, 6-7 biji nggak banyak. 6-7 biji oke lah, kalau kolektor kan. Nggak banyak, kalau Tepen banyak. Hah? Tepen banyak. Kan. Kan dia pedagang soalnya. Enggak, jangan bandingin sama jam dagang. Oh gitu ya? Ini jam yang dikoleksi gitu, Bos. Kan lu kalau dagang kan ngomong kan koleksi-koleksi jam kita. Ya kan jam kita. Iya, jam Kita. Ya, Ya jam tunggu dulu mereka. panas, Jack. Panas ya? Panas lah. Iya sih. Tadi kata Nggak, ini lu. 29 gila lu. Jangan dipanasin, anginnya jangan dikenain mata. Anginnya kena mata ngantuk jadinya. 21 aja oke, tapi kan anginnya nggak ke bawah ini. Oke, tadi kan lu kan bilang kan lu ada berapa bro? 7 sampai 8 koleksi. 7 lah kalau nggak salah ya. 7 koleksi. Iya. Oke, cuman kalau kayaknya yang kelihatannya yang paling suka kayaknya Patek Philippe ya. Iya, Patek. Jadi gue Patek pertama kali beli ini nih di Singapura. Masih atas nama sendiri. Dapatnya retail lagi, lu Oh, retail aja. dapet ya? Gitu ya. Kapan belinya bro? 2014, 2015. Boleh jual sekarang kalau mau. Iya. Harga bro, gue pengen tahu. Dulu waktu beli di retail berapa? 25.000 sing. Berarti sekitar 200 jutaan. Iya. 200 jutaan. Segituan. Itu yang disebut dengan good investment ya. Good investment. Good investment. Iya. Betul. Nama pribadi lagi. Nah, pribadi. Jualnya Jadi itu dua yang kali sayang lipat. gue jual nih, wah ini sayang atas nama gue nih kan. Biasanya kan kalau yang udah di market kan udah atas nama sendiri. Iya, kan? iya. Daripada beli Honda Jazz, jadi apa lu sekarang? Ya cuma kan beda-beda dong bos. Waktu itu kan Honda Beda Jazz kebutuhan. beda kebutuhan bos gimana? Ya kan mungkin waktu itu tuh si Bro Doni kan beli Patek Philippe mobilnya udah banyak. Oh iya, Ya kan? Jadi dia beli Jadi. Patek gitu loh. Iya, Kalau misalnya orang beli Honda Jazz beli cuma bego namanya bos. Itu dia. Terus lu selain Patek apa lagi? Ada Patek ada 3, ada satu. Patek lu apa ya sih? Patek lu 3. Aquanaut, Nautilus sama ini. Yang dress watch 5205G. 505G. Iya. Biru, Iya, iya. Patek 3. Terus 3, terus ada Epi, ada lu ada navy Rolex blue gue 2. ingat. Iya. Lu navy blue kan? Epi yang Panda. Oh Panda, bukan biru? Panda RO ya kalau nggak salah ya. Itu belinya di Swiss langsung. Jadi itu gue beli gara-gara sebenarnya gue senengnya ya Patek. Kalau nggak terlalu berduit belinya Rolex. Enggak. Lu demennya Patek, berarti lebih ke dress watch dong. Nah, kenapa Nggak bisa juga beli? sih. Soalnya Patek menurut gue historinya itu lebih panjang dan Patek itu adalah family owned, nggak ada PI di sana, ya kan. Gue beli Epi itu hari gara-gara gue ke Swiss, gue ke pabriknya Epi bro. Gue Lagi pabriknya jalan-jalan. bukan jalan-jalan, jadi gue ada invest di salah satu private equity. Gue jadi kliennya di sana. Jadi waktu tahun 2018 atau 2019 dia panggil klien-klien yang second generation. Nama PI itu Investcorp. Investcorp tuh base-nya di Bahrain. Di Middle East kan ya. Jadi dia gede di Middle East, di Europe. Klien-kliennya punya second generation, anak-anak cucu-cucunya konglo-konglonya Middle East sama Europe, diajak kayak ada setiap tahunan gitu acara. Mereka punya acara kayak gathering gitu lah. Tapi yang hadirin anak-anak muda semua kayak cucunya, anaknya. Nah itu ada di Swiss, di Lausanne. Kebetulan salah satu VP-nya di Investcorp tuh teman gue. Karena gue kliennya, jadi gue diajak juga, gue ikut. Oh, Gue mau dong. di-invite. Iya dibayarin semuanya, dibayarin hotel apa semuanya. 3 hari di kelas diajarin tentang family business, punya inheritance, manage family business di zaman sekarang kayak gitu kan. Nah salah satu tripnya diajak ke Epi. Punya pabrik, ketemu sama Philip Dacor ya kalau nggak salah. Philip siapa gitu. Philip Dacor itu Ada fotonya tadi gue, ada fotonya. Nah itu dia generasi keempatnya Epi, family owner. Nah akhirnya dikasih lihat tuh di touring pabriknya semuanya. Nah itu eksklusif, nggak boleh sembarangan kan, harus dari PI itu kan. Nah setelah itu mereka kasih rekomendasi untuk bisa beli jamnya langsung retail juga atas nama gue juga sendiri. Tapi lu kenapa nggak Human lebih semua. pilih ke RO dibanding ke ROO? Udah punya Epi, terus gue pikir udah punya Patek. Gue pikir Epi gue pengen yang, gue Tebal. gak suka jam ini. I don't like steel watch. Gue lebih suka rubber atau
Kulit? Leather. Iya, tapi leather tuh nggak praktis. Oh, lo nggak suka rantai kayak begini? Iya. Gue kurang suka rantai. Apa namanya? Rantai yang gue suka cuma ya Rolex itu Jubilee. Atau maksudnya Pepsi. semua yang Jubilee Iya, lu suka. Lu nggak minta Epi bikinin jam buat lu, bro? Waduh. Kan biasa orang kalau misalnya gitu. Enggak, biasa orang kalau misalnya ke factory itu bisa dibikinin jam, biasa begitu. Iya. Ya mahal banget. Itu Siapa harus tahu disuruh high collab. network client banget, kan? Iya. Collab Bisa Monster masuk Sally. pabriknya aja udah. Iya, soalnya udah juga ada lumayan. tuh, juga ada customer juga kayak begitu dia. Dia langsung minta bikin. Dia jam. waktu itu dia ke Grubel 4C. Nah, dibikinin jam sama pokoknya jam buat dia doang. Customer lu konglomerat. Ya kan sama kayak lu, goblok. Dia sama. Gue cuma klien ikut rame-rame rombongan aja, bukan individual ke sana, bro. Tapi itu good experience banget tuh. Lu Iya, ke memang. pabriknya langsung, lu ngeliat Iya. dia punya factory seperti apa, terus beli jam di sana juga atas nama lu juga. Wah. Iya, dan bahkan dia kan ada si yang gue bilang tadi generasi keempat itu, dia bikin kayak introduction presentation tentang sejarahnya Epi. Nah, gue mulai ngerti juga tuh sejarah Epi gitu. Ternyata Epi sempat jatuh juga kan. Iya. Terus abis itu tahun 70-an lebih dia sukses gara-gara ininya kan. RO. RO, iya. Arrow yang bikin si Gerald RO-nya baru naik tuh. Baru naik. Ya, naik RO dan jam-jam lain sebenarnya nggak laku. Jadi dikenal sebagai jam anak muda yang kaya. Iya, betul. Ya, Jadi anak dia muda kasih lihat yang chartnya apa naiknya ke depannya, terus ngobrol berapa produksi per tahunnya. Dan bener-bener itu pabriknya di pegunungan, bro. Pegunungan ya? Iya. Kita naik kayak 2 jam lebih gitu, naik bus gitu ke sana. Ada foto-foto dia mungkin harus post sekali lagi gue di Instagram. Nah, itu ada river, kan, cakep banget kayak di pegunungan mountain gitu. Dia bikin jamnya tenang bro, nggak bisa Iya, bro. benar. Zaman dulu tuh memang bikinnya bisa sampai 1 jam bisa sampai prosesnya kan 6 bulan 1 tahun kan. Iya. Nah itu benar-benar during winter mereka nggak bisa ngapa-ngapain, di situ dia bikin jam gitu. Jadi harus tenang bikinnya. Kalau lu nggak bisa, Gue nggak bisa. lu nggak bisa. Gue mah kalau kita yang penting beli jual lagi aja gitu. Dia orangnya nggak bisa tenang. Men. Oh, Gak usah iya, kan ramen. Dia orangnya buru-buru. Pasti ada yang ketinggalan kalau dia pasang jam. Dikacain semua memang. Waktu itu produksi Semua dikacain kita semua? di balik kaca gitu ngeliatnya gitu mereka sendiri. Nggak boleh foto. Oh, nggak boleh foto ya? Officially nggak boleh foto tapi gua cekrek. Diam. Jadi, jadi kita mau ngomong sekarang. Cuman gue Dia nggak lihat ngerti bahasa koleksi. Udah nggak ngerti bahasa juga bro amat lah ya. Cuman kalau tadi kita bahas sama jam tangan lu itu ya, gue liat koleksi lu tuh, gue pikir lu sukanya sama Epi RO gitu kan, soalnya kan mengarah ke sana kan. Ada Aquanaut, ada Nautilus, sama ada 5205 yang tadi yang G apa ya? G dress watch. Ya kan gue kan Gold, semua ya. pikir dress watch gitu loh. Biasanya larinya pasti ke Epi RO atau nggak mungkin ke Vacheron atau mungkin ke Rolex. Konstantin ya. Ya kan biasanya kan begitu nih. Tohnya dia juga ada punya. Tapi nggak sih, gua nggak ada preference apa sih. Tadinya preferensinya ada Rain Steel. Tapi sekarang gua Steel udah lumayan. Gua lihat ada yang gue suka juga. Saat itu waktu gue beli Epi tahun 2018-2019, memang gue lagi nggak suka Steel. Oh. Gue nggak suka Steel. Kalau jam tangan gold suka gak? Jam tangan gold, yang rose gold mungkin yellow gold. Justru gue ngincer sekarang, gue suka yang root beer. Root beer all gold. Iya. Kita punya barangnya. Ada. Root beer or gold atau root beer yang setengah-setengah tuh. Gue udah beli nyokap gue itu hari. Dia kan dibawa Bagus, ke kan? Swiss, jalan-jalan, beli jam. Lu bawa deh ke Pik, jalan-jalan, beli jam. Cuman ini bro nih, lu belum sebut semua nih bro. Tadi kan lu kan bilang ada 3 patek nih. Iya, Apa 3 aja nih? patek. Kan Aquanaut. Aquanaut. Nautilusnya yang apa? Nautilus yang 5726A ya. Oh itu bagus tuh. Ya, emang gue suka yang Jam kesukaan gue juga tuh. face di tengah. Terus kan 5205G. Ya. Nah, terus sampai itu ke Epi ya? Epinya ada apa sih? Epi yang aroma Panda. tadi ya, Panda. Ya. Panda. Epi. Epi cuma satu. Epi. Rolex 4 nih. Rolex kedua. Ya. Apa tuh? Pepsi sama Pepsi? Rolex zaman dulu banget, Dead Jazz gitu. Oh, The Jazz. Iya. Dia lama tua. Iya. Terus banget. dekat Sama lagi tujuan. Bro, tuh. Grand Seiko. Oh Grand Seiko. Nah, lu kenapa bisa kepikiran beli Grand Seiko, bro? Soalnya Kenapa tuh? Coba ada ceritanya nggak tuh? temen gue ada ngomong itu hari katanya. Kan waktu lagi apa namanya? Jam lagi tinggi-tinggi banget. Nah, temen gue di Singapura ada ngomong, sekarang tuh yang lagi kelihatannya yang the next big thing-nya tuh Grand Seiko. Terus gue liat Grand Seiko, ih, lucu-lucu juga model-modelnya kan. Dia Very punya good. dial-dialnya itu lucu-lucu kan. Nah, gue beli yang apa? Yang Sakura kalau nggak salah itu hari. Oh iya, gue tahu. Yang Sakura, yang Sakura Water atau apa gitu ya gue. Tapi sering lu pakai nggak? Nggak pernah gue pakai. Gak boleh pakai. Kenapa, bro? Ya beli karena gue pikir siapa tahu beli 70 juta besoknya 3 tahun kemudian jadi 700 juta. Oh iya, for investment. For investment. Gitu. Tapi biasa lu kalau lu beli jam itu karena apa bro? Emang karena lu mungkin lu lagi achieve something kah? Atau mungkin karena emang lu suka lu beli Ada. kah? Ada story gitu juga ya. Yang pernah gue post kan, apa Watches Tell Stories ya. Jam pertama tuh Rolex yang dulu. Itu dibeliin sama parents gue, bonyok. Saat itu dibeliin waktu gue masuk kuliah.
Oh. Oke. Waktu gue masuk kuliah udah lama Oke. banget, makanya udah 20 tahun lalu ya. Sebenarnya jam paling pertama lagi di bokap gue tuh Tag Heuer. Nah zaman dulu kita kan Tag Heuer, Tag iya. Heuer tuh Iya. banget kan. Udah wah banget dulu Itu tuh. first Iya. watch lu Tag Heuer. Tag Heuer, kalau bisa dibilang Tag Heuer tuh first watch. Itu First pertama watch, kali gue waktu sekolah di Singapura, secondary school. Tipenya apa ingat? Itu wah lupa gue. Tapi gue udah kasih Tag Heuer, gue udah kasih saudara gue. Mau kasih apa juga gue lupa. Tuh udah lama banget. Oke. Biasanya Udah 25 formula tahun tuh, lalu. formula. Iya, gue lupa ya. Iya, formula link. Masuk kuliah, gue kuliah di US kan, dibeliin sama parents gue Rolex. Beli di Singapura tuh gue inget. Beli Rolex, boxnya masih ada gue udah. Lu kayak Buletan enak, banget. dia kayak enak amat yang masuk kuliah dibeliin jam ya. Hah? Kita kagak loh. Beda. Ya, tapi Rolex beda itu Rolex nasib, yang murah, beda bro. nasib. Rolex murah, gue inget tuh dulu Tetep aja Rolex, tetepnya Rolex bos. Dulu kita beli dikasihnya apa? Tapi dulu memang murah banget sih. Disok dari Harganya disok. kalau nggak salah 25 juta gitu dibeli gue inget. $2.000 something lah. Kan waktu itu kan mahal Iya. juga bos segitu bos. Gitu ya. Angka itu kan mahal dapetnya kan. Nah itu gitu. Terus habis itu yang gue beli sendiri akhirnya itu Epi. Epi, Epi yang Epi Panda itu dong. Epi ini, sorry bukan Epi, Patek. Oh pada Aquanaut. Oh jadi dari Rolex dulu baru langsung lompat ke Iya, Aquanaut. karena soalnya gue udah mulai ngerti bahwa Jam. beli watch itu good for investment. Investment yes. Yes. Gitu loh. Jadi ya udahlah. Kebetulan temen gue punya uncle itu family Cortina. Oh, iya. Jadi gua dan dia partner gue sour sale di Singapura saat itu. Oh. Gue ada buka sour sale Singapura kan, ini partner Singapura. Jadi dia tanya gue, lu mau jam nggak? Gue akhirnya dalamin tentang jam. Dia bilang ini good deal loh, lu dapat retail loh dan apa namanya last piece available katanya. Harus Terus beli. Akhirnya iya, gue bilang akhirnya gue beli, gue terbang ke Singapura tuh ambil tuh soalnya kalau nggak ada orang lain juga mau pesan. Iya. Nah jadi gue beli 2014, 2015 kalau nggak salah. 20 ribu. Nah itu story-nya adalah saat itu kan sour sale sempet jatuh tuh. Oh ya? Di 2000 yang gue bilang gue cerita di Oh YouTube, iya. 2012 tuh kan 2013 jatuh. 2014 kan mulai bangkit lagi dengan Black Sakura dengan ganti konsep. Nah sebenarnya jam itu untuk commemorate bahwa revitalisasinya sour sale itu bangkit lagi sukses lagi tuh. Akhirnya gue beli jam itu gitu. Dia itu memulai sour sale itu 15 tahun loh 15 bisnisnya. tahun udah sekarang. Lebih tua dari kita loh. Kita baru 10 tahun. Gitu ya. Iya nggak sih? Kita dari 2012. Jalan 10 lah. Oh iya dari 2012 Iya, ya. ya 11 tahun. Gua 2008 2003. Tahun ya. 8 ya. 2008. Nah saat itu 2014-2015 gue beli ya saat waktu sour sale udah naik. Gue pikir gue mau beli jam sekaligus kayak commemorate. Makanya kalau dibilang dijual sayang juga sih. Mudah-mudahan gue nggak Kenangan, jual ya. Karena kenangan. kenang-kenangan kan. Kenangan, Ada ya. ceritanya gitu. Oh ini yang bikin gue hidup lagi nih. Iya. Istilahnya kan. Iya. Cuman kalau yang ini dijual pun juga sayang bos. Lu mau cari harga tinggalnya udah gak ada lagi lah. Iya benar. Sekarang secondnya udah berapa? Iya benar. 800 juta? Bener. 800 juta? Tapi emang dulu waktu zaman lu mulai bisnis sour sale itu banyak juga ya kompetitor yang berikut-ikutan ya. Banyak di Masukin awal-awal 2 tahun pertama tuh banyak. banyak banget ya. Benar. Sampai gue juga udah nggak inget tuh namanya apa aja. Banyak. Dulu mah sour sale pas baru keluar mah buset semua orang ngantri-ngantri Iya bos. banyak. Gua aja ngantri. Ya, habis ini masih rame, tapi Sekarang yang weekend Senin rame. City ya, Senin City rame ya. Cuma kan sekarang kan mungkin weekend kebanyakan. Weekend ya. weekend ya sekarang. Ikut Petan Mall lah. Cuma tetap kayak nggak pernah mati gitu loh. Jadi tetap Nggak. sekarang tuh yogurt ya cari ya Udah stabil. sour sally gitu. Berarti lu trendsetter ya, yang Iya, buat kalau orang ngomong- mengerti tentang yogurt dulu ya. Frozen yogurt ya, trendsetter sour sale yes. Karena selama ini kan kayak lu kan taunya susu Pertama. doang paling. Tapi sekarang Iya, yogurt betul, udah susu mulai doang banyak paling. ya. Market yogurt. Yang maksudnya yang gua mau tahu bro itu nama sour sally dari mana sih? Nama sour sally itu maksudnya apa tuh? Gue pengen bikin brand yang orang bisa target marketnya itu kan gue harus spesifikasi lebih banyak 70% wanita. Ya. Jadi namanya harus Harus cewek lah gitu ya. cewek lah. punya karakter gitu loh. Karena brand kan bukan hanya functionality tapi ada emotionality kan. Dan pengen punya IP-nya gitu. Makanya ada sour sale karakter. Bukan dari nama keluarga, Bukan, apa bukan. segala macam Bukan. bukan ya. Tapi gua sama dia sama Ricky di sour sally Puri di PI makan berdua di kanan gua. Dulu awal Semua cewek, semua Iya, anjir. banyak Semuanya cewek. Lebih banyak marketnya cewek. Jadi kalau mau cowok-cowoknya masih single pengen cari cewek bisa nongkrong di sana. Asik. Kalau Kalau jamnya belinya di Hobi Jam. Oh ya, dipromosiin gua. Tapi jujur tapi enak loh. gue demennya tuh yang Kukido ya, Kukido. yang Black Sakura itu enak. Black Sakura ya. Biasanya tuh topping gua sama apa ya? Sama apa tuh longan apa sih? Lengkeng ya? Lengkeng, Ya pokoknya semua tuh buah-buahan deh. Biasanya gua pakai itu makan enak. Dia lagi diet kebetulan, Lagi lagi pengen diet. ngurusin badan, jadi harus Gua makan nggak sour terlalu sale gemuk. dulu. Gue mau keluar produk, lu makan tiap hari, jadiin dengan, lu makan minum buah nggak tiap hari? Enggak. Oh, Enggak. minum jus taruhan yogurt itu enak bro. Enak ya? Yogurt smoothies. Fruit Yogurt smoothies food. Iya, Wah. ada produknya nanti. Kira Tuh tahu. dengerin po. Dengerin. Lu mau nge-gym kan, nah, minumnya begituan. Kan tadi udah nih, Aquanaut nih ya kan. Nah, Patek 57 yang Nautilus 5726 itu
Jadi gue beli dress watch-nya dulu 5250. Jadi cerita ya. Oke. Epi gue beli saat itu karena kebetulan jalan-jalan di pabriknya ya sekalian. Pepsi itu gue beli karena gue juga nggak tahu Pepsi gue beli kenapa. Karena gue pikir Karena semua orang pernah beli Rolex, ikut Rolex. Gue belum punya steel watch dan gue lihat Pepsi lucu juga ya gitu loh. Emang bagus sih. Iya, emang bagus. Akhirnya gue beli steel itu. Nah, yang dress watch-nya 5205G itu gue belum punya dress watch saat itu. Jadi gue beli dress watch-nya 5205G gue lihat. Dan itu juga dapat dari apa? Retail juga. Retail, toko juga. Enak di toko ya semuanya. Tapi itu available juga kan 5205. Ya cuman tetap maksudnya kalau dari reseller ya pasti lebih mahal reseller. Iya, yang reseller ya. Itu lo mau beli itu pun juga nggak bisa semua orang bisa beli juga, Bos. Maksudnya Maksudnya zaman dulu bisa kali. kan dia beli lu kan beli 2019 kan? Hah? 19. 2019 semua udah susah, Bos. Oh, berarti lu pertama Aquanaut dulu dong ya? Iya, Dapur ya? 2015 ya. Nah, setelah itu baru beli yang Nautilus karena waktu mau merit jadi gue beli jam hadiah untuk jamnya untuk commemorate Yang wedding. 5726. Ya 5726. Nautilus paling apa ya menurut gue ya? Paling simple, sporty-nya dapet, Iya. klasiknya dapet, Nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar. betul, Betul. pas gitu loh. Saya paling pas. Karena jujur ya, kalau kayak tipenya yang lain tuh 5711, 5712 tuh bagus tapi tipis sekali. Gitu loh, terlalu tipis. Cuma itu yang gue bilang tuh bagi gue tebelnya pas untuk jadi dress watch ya. Iya, benar. Paling Tapi pas sekarang tebel. gue lebih sering pakai juga yang kalau untuk dress watch gue pakainya 5726. Kalau hari-hari sih enggak ya, soal leather ya. Gampang keringet. Indonesia kan panas kan. Ya. Bisa lu pasangin rubber bee kok. Rubber bee ya? Iya, bisa. Ada rubber Rubber juga. ya, Bagus kok rubbernya rubbernya. ada. Oh gitu ya? Biasa pakai warna grey tuh. Pakai warna grey-nya bagus. Iya, pakai putih Atau juga putih juga bagus. Biasanya gue ganti coklat. Oh, leathernya. Ya selera sih ya, selera. Coklat juga sebenarnya masuk juga sebenarnya. Cuman karena emang dialnya kan grey tuh. Iya. Jadi itu biasa kalau gue tuh kan gue kan juga pernah punya ya. Jadi gue ganti yang ke abunya. Bagus. Abunya bagus. Ada jual. Nanti Gampang. gampang. Bisa diatur. Bisa pakai tiap bisa pakai sering-sering dia. Iya, buat hari-hari. Patek terus tadi apa lagi ya? Habis Patek kan Nautilus tadi kan Rolex udah. Jadi total kan ada 7 berarti ya, 7 koleksi lu ya. Itu dari itu semua tuh maksudnya semuanya kalau dihitung sama harga sekarang kayak semua udah cuan gue harusnya. Harusnya sih udah. Cuma Nautilus doang yang nggak cuan. Karena lu belinya lagi tinggi ya. Tinggi, Pas iya. lu merit kan. Iya. 2022. Oh. Dia beli berapa? 1,7. Wah, itu kita gini aja deh. Sekarang tinggal berapa ya? Tetap saya aman juga lah. Satu lah ya. Intinya saya aman juga lah. Satu kan. Enggak Kurang 1, lebih lah, kalau satu kita lebih. jualnya ya 150. 150 ya. Ya, segitu Ya nunggu ini aja, Pak. Nunggu ribuan lagi. Kripto sama Bitcoin naik lagi di 2025. Tapi karena memang sekarang tuh apa ya? Karena emang mungkin kondisi ekonomi lagi nggak gitu bagus ya. Jadi Iya. nyimbas juga ke harga jam gitu loh. Iya, karena ini Daya belinya jadi kan kurang. Barang rate. branded soalnya. Betul. interest rate di Amerika kan naik. Jadi misalnya orang masukin deposito di Amerika tuh lebih worth it daripada beli jam. Beli jam. Iya, Dan iya, ekonomi iya. serba tidak menentu juga kan. Betul. Jadi masukin aja duit balik semua ke ini, orang nggak ada yang beli jam barang brand. Tapi lu kalau kayak kondisi sekarang nih kayak isu Rusia perang apa segala macam, itu ngaruh nggak sih ke Bisnis. makanan? bahan baku naik. F&B. Bahan baku naik. Bahan baku naik. Dan lu mesti naikin nggak tuh harganya? Kita naikin harganya selected items. Jadi kalau saus seli kan ada bahan yang impor dari Itali, ada yang lokal. Ya, kalau yang Itali yang terkena imbasnya kan benar-benar kan perang Rusia Ukraina itu kan Eropa kan ya. Mereka listrik naik 5 kali lipat, gas naik 8 kali lipat. Jadi mereka harus naik. Jadi Harus bahan-bahan naik, yang ya. impor dari Itali kita naikin. Kayak topping yang lu bilang tadi cookie dough. Iya, itu Tadinya naik. kan itu udah included kan ya dengan toppingnya. Sekarang kita harus charge premium 4.000. Soalnya itu dari Itali. Dari Italia ya. Cookie dough sama Ferrino itu dari Itali. Jadi kita harus Lebih irit lu dong buah lengkeng. Buah- Kalau gue cookie doang. kalau lengkeng Southeast Asia. Gue biasa tuh makannya lengkeng pakai semangka. Apalagi tadi? Mana ada semangka? Emang ada semangka? Ada semangka. Mangga. Mangga. Semangka ada. Semangka kadang-kadang ada sih ya. Iya kan? Ada kan di Puri ada, Bos. Di Puri Pay kan bisa beli itu gue. Iya, Ya kan iya. pakai yang Black Sakura, lengkeng, semangka, makan deh. Kenyang udah kan. Habis itu nasi padang lagi. Lusanya nasi padang lagi. Oke, Bro. Terus lu habis itu kalau lu lihat dari jam sekarang, Bro ya. Maksudnya kalau lu kan hobinya udah lumayan lama nih gitu loh. Lu bilang menurut lu kalau untuk harga jam yang lu bilang Patek Philippe itu yang Nautilus, kan lu beli 1,7 M nih. Kenapa lu tuh bisa tenang gitu loh? Tenangnya entah juga pasti harga bakal rebound. Coba. Kan biasanya ngomong kita nih, ya kan Biasa coba yang ngomong panik, sekarang ya. yang kolektornya. Kalau Coba. menurut gua karena gua beli jam tersebut, pertama yang jam particular jam tersebut, gua beli kan mungkin dalam satu-satunya jam yang gua nggak akan jual tuh jam-jam itu. Ya karena itu kan Gua jam merit. Jam merit. Oke. Ada sentimental Sentimentalnya, value-nya lah ya, Morris ya. Morris kan ya. Ya gue pengen nanti udah tahu suatu saat nanti kan keren. 30 tahun lagi gue punya anak cowok, anak gue cowok merit gue pakai jam itu kan Ya. kayak Patek Philippe punya iklan kan.
Iya. You Moto-moto. Iya, motonya kan. Beli jam itu bukan untuk sendiri tapi untuk pass to the next generation. To the next generation. Buat diwariskan. Ya, buat diwariskan. Nah, menurut gue itu bisa jadi gue nggak khawatir gitu. Ya mudah-mudahan gue nggak sampai butuh duit untuk sampai jual jam tersebut. Dan kalau sampai 30 tahun lagi udah pasti ruginya juga pasti udah balik kemana-mana. Udah balik. Naik kok, Udah naik seharusnya sih naik kemana-mana. ya. Soalnya yang penting gini, menurut gue salah satu jam tuh nilai jualnya kan jam-jam Epi, Patek, Rolex itu kan craftsmanship-nya ya. Yep. Human elementnya untuk bikin itu butuh waktu segala macam. Dan semakin ke depan jam itu mengarah dunia semakin digital. Menurut gue yang craftsmanship seperti ini pasti ada value-nya. Setuju. Iya. Seninya lah. Seninya, karena seni itu you cannot replace art. Kayak lukisan lah. Orang lu bisa generate lukisan AI, NFT gitu tapi NFT, bisa tapi lukisan foto segala tetep macam. mahal untuk Mahal. lukisan Picasso Setuju. itu mahal karena craftsmanship-nya, Setuju. historicalnya. Apalagi kalau dia limited penjualannya. Menurut gua yang penting supply tetap di cap. Patek juga still family owned. Epi pernah ditawarin ke private equity dan gue dengar. Kayak Patek tuh sebenarnya lebih kuat karena dia family owned, dia benar-benar jaga. Biasanya perusahaan yang lebih family owned dia nggak money minded. Iya, iya. Dia lebih ke pride, craftsmanship, jadi supply limited. 40.000 jam doang per tahun kan kalau nggak salah. Rolex udah sampai 1 juta, 1 juta 1 juta setahun. ini karena Rolex sudah owned by private equity. 40.000 sama 1 Already juta tuh on beda jauh. Makanya sekarang pun Epic kan juga keluarin jam baru kan aneh-aneh kan? Lu mau ngomongin Disney? Enggak, Spider-Man. bukan. Bukan. Dia kan kemarin nongol Black Panther, sekarang nongol Spider-Man, bos. Spider-Man. Iya kan soalnya itu Disney udah jadi Spider-Man kan? brand minded. Brand minded. Penjualan sebanyak-banyaknya. Iya, makanya. Kalau Nanti dia ke Patek Iron Man lagi. tetap stay sama Kalau Patek sama menurut gua- tetap DNA dia gitu loh. Tetap dia nggak DNA. pernah macam kemana-mana gitu. Iya, klasik kan ya. Betul, Iya, setuju. Patek tuh klasik memang. Tuh dengerin tuh yang ngomong tuh bos Sour Selling tuh. Ntar yang ngomong bilang gua lagi nanti kan. Bilang jualan. Lu dengerin. Tapi gini bro, cuman yang pasti kan lu kan beli jam karena lu suka dulu awalnya dong. Baru lu pikirin invest, bener gak? Iya, benar. Nah makanya ini juga yang gue suka ngomong. Enggak juga sih. Gua kebalik. lu Gue kebalik? bikin jam apa yang investmentnya bagus tapi modelnya bagus gue suka. Ya tapi kan lu kan punya banyak jam. Cuman awalnya kan lu kan pasti beli karena lu suka. Dulu dong. Investment dulu. Oh investment dulu ya? Iya. Gue beli jam gak investment dulu tapi harus gue suka. Oh iya, Jangan sampai gua berarti beli investment tapi sama gua nggak dong. suka. Oke. Gitu. Filter nih. Yang investment bagus dulu, Investment terus dulu. gue filter lagi baru yang gue suka gitu. Kalau disuruh milih. Karena pernah bro. Tapi kalau ada, tunggu dulu nih, kalau ada yang lu suka banget tapi investmentnya nggak bagus gimana? Nggak beli. Nggak bakal lu beli? Nggak beli. Walaupun itu lu suka banget? Nggak beli. Oh, iya. Ya sebenarnya sama kayak kita sih bro. Kita kan kayak gue ya, gue liat Roger Dubois keren. Cuma gue gak mau gue beli juga sih. Ya, Iya. emang lu suka Roger Dubois? Suka, yang Excalibur kan suka. Yang itu yang Urakan suka bos. Oh. Demen keren banget tuh jam. Menurut gue personal ya, dulu waktu gue belum terlalu ngerti jam investment, gue sangat suka jam berdasarkan gue sukanya. Ya kan? Tapi setelah gue ngerti tentang jam bahwa nilai investment value-nya, perspektif gue berubah loh. Karena gue ngerti itu good for investment, jadi gue liat jam itu, tadi gue gak suka, I can grow on it gitu. Jadi gue bisa appreciate, oh ini bagusnya ya gitu. Mungkin orang appreciate jam tuh dilihat dari historicalnya juga ya, craftsmanship-nya ya. Nah itu yang menurut gue yang gak akan ada matinya nanti. Iya, setuju. Karena namanya juga manusia, kecuali kita semua jadi robot ya, AI. Iya, iya. Tapi gue sih salut sama dia, insting loh. Insting. Insting mencari uang. Sampai di hobi aja investment number 1. Lu Baru kalau suka. untuk history lu nggak suka Panerai ya? Panerai kan juga banyak history. Iya, tapi kan gak ada investment value-nya. Ada sebenarnya. Panek Bro, nggak nggak semuanya. nggak semua dan istilahnya sangat niche banget kan investment value-nya ya. Mungkin kita nggak tahu 5 tahun ke depan, 10 tahun Gitu ke ya. depan. Ya kan you bisa never berubah. know sih ya. Just what Kayak happened let's say dulu dengan RM. Epi juga kan orang nggak tahu kalau itu bisa buat invest. Epi ya kan? juga baru-baru ini naiknya. Baru naik. naiknya bos, kayak 3 tahun inilah naiknya Epi. Dulu juga Epi gitu-gitu aja. Orang dari dulu taunya Rolex aja kan, Rolex aja kan. Rolex dan naik. Patek kan Nah, Vacheron ini sebenarnya Vacheron uang. naik. baru naik ya. Iya, itu dia. Kan kita Rolex. nggak akan pernah tahu ya, ya nggak sih? Iya Karena banyak Vacheron sih. tuh terlalu murah menurut gua. Vacheron. Iya. Oh. Karena kelasnya kelas Patek kan. Kan dia Holy Trinity Tapi bos. harganya seharga Hublot. Seharga Epi. Bagus banget dong harusnya dong. Makanya. Worth it banget dong. Kalau dipantau dari investment ya tuh sebenarnya mungkin bakal good investment, cuma siapa yang berani spekulasi di sana? Setuju. Sebenarnya lu boleh tuh bro, Vacheron tuh. Karena kan Harga berapa nih Vacheron? 500-an. 500 Epi. 500-an. Tapi Karena kelasnya kelas Patek. Dia punya mesin apa segala macam sekelas Patek gitu. Sekelas Patek. dan dapat 2 strap lagi. Dia kan dapat rantai sama dapat yang Strap rubbernya juga. rubbernya. Jadi lu bisa pilih-pilih dah. Lu mau lagi mau sporty pakai rubber gitu. Mungkin boomnya di 2020. Atau Lange. Lange ya. Itu juga menurut gua murah. Udah bos, itu tuh udah booming bos. Waktu kemarin yang harga lagi tinggi-tingginya, Vacheron. Vacheron sempat di kayak gini deh, Vacheron Overseas yang 4.500 V. Itu kemarin sempat di harga 700 jutaan lah. Paling tingginya tuh. Sekarang udah di 400-an gitu ya. Jadi Turun lagi dia 400. turun lagi kan, sekarang kan semua turun kan. Dia juga ngikut gitu bos. Cuman at that time tuh harganya memang semua jam tuh lagi gila-gilanya deh. Yang kita nggak duga naik, harga naik gitu. Nah, gue boleh nanya nggak? Boleh dong. Boleh dong. Menurut lu jam itu
sudah mencapai bottomnya atau masih ada bottomnya lagi? Price. Jadi gini, kan lagi turun terus nih kan ya. Jadi gini, Sudah sempet pengalaman banget. kita ya, kalau jam itu naik memang yang paling kencang itu di tahun 2021 kemarin. 2021 kemarin kan. Itu gila banget. Mungkin Per minggu naiknya. dikarenakan yang tadi lu bilang, kripto, Quantitative easing juga. ya Wah, Amerika kan, print duit. segala macam lah. Pokoknya hal-hal kayak gitulah. Banyak Bitcoin apa segala macam. Nah itu harganya tuh naik. Jadi orang bingung kan, duit itu mau dibeliin apa gitu kan. Jadi Benar. semua barang branded gak cuma jam tangan kok. Iya, Lu mobil semua naik, iya. harga mobil sport naik, Iya. harga tas mewah Naik juga semua. pada naik semuanya. Itu naik itu keterlaluan sih menurut kita. Luxury item lah, naik semua. Yang Bahkan bilang di tahun 2014-2015 pun nggak senaik itu. jauh, Jauh ya. Lu pernah nggak ada beli jam terus keep stock terus harganya turun? hancur banyak. Banyak ya? Lah Banyak kemarin kan banget. yang pas harga gitu kita kan stok banyak gitu. Banyak banget. Kan kita sempat bikin konten juga. Gua jabarin tuh jam tangan yang rugi apa aja kan. Gua tongolin ini rugi. Jadi waktu Cut loss. kita berdua Cut bikin loss. konten itu, kita waktu harganya naik, kita kasih tahu nih minggu kemarin segini, sekarang segini naik. Itu pas lagi naik. Pas lagi turun juga kita kasih tahu, ini kemarin gue beli segini, sekarang segini. Iya. Jadi harga market pricing itu dari mana? Internasional kan cuma Oh, sama. itu sama ya. Lu dapat feednya ada. Kalau stok kan ada dia punya IHSG gitu ya. Kalau jam itu Kalau ada jam nggak? belum Sebenarnya gampang gitu. sih. Kalau jam Lu belum tinggal Google aja ada sih. Oh. Ya itu kalau yang Di Chrono simpelnya kan? Google. Chrono. Ya depan bisa ya. juga. Kalau bilang simpelnya emang Google sama di Chrono, betul. Cuman kalau misalnya kita kan emang kita pemain ya. Jadi ya based on feeling juga segala macam sih bos. Itu emang udah sangat pengaruh sih. Karena kadang-kadang harga di Chrono segini nih. Cuman di sini tuh jualnya beda gitu loh. Jadi kita paling ambil di tengah-tengahnya aja deh. Gitu loh. Harganya berapa dari Chrono berapa ini berapa gitu. Jadi kalau misalnya balik lagi ke pertanyaan lu, udah bottom apa belum itu kan? Ya kan? Tidak ada satu orang pun yang tahu. Kecuali di harga retail ya, di toko ya. Di toko selalu. Oh, kalau as misalnya is- harga as is bottom price. itu nggak mungkin sampai ke harga retail. Itu Ah, tidak mungkin. ya. Mendekati aja nggak mungkin. Ah, Tapi karena kemarin naik itu terlalu keterlaluan, berarti terlalu jauh. iya kan? Let's say root beer all gold yang lu mau, itu mungkin retailnya cuma 600 ya, 500 bi ya? Iya. Itu pernah naik sama 1 miliar. 1M. Itu kan artinya 2 kali lipat. Ya. Nah kalau misalnya ditanya apakah bakal jadi di bawah retail under 600, itu nggak mungkin. Kayaknya sih nggak mungkin ya, berat itu. RM6511 kalau di retail harga berapa ya? Paling 2M, 3M-an sih harusnya. 3 ya. Gue bilang sih 3M-an lah kayaknya. 3M-an ya? Di retail? Retail. Contoh kayak Nautilus yang lu beli sampai 17 atau Oh 8 iya, kan? di retail cuma 800 jutaan kan? Nah iya, tapi pertanyaannya bottomnya sebatam apa nih? Iya. Mungkin nggak dia jadi retail lagi? Nggak mungkin. Enggak ya? Kita ngomong second loh ya. Second aja nggak mungkin ke retailnya baru. Iya benar. Jadi dari situ aja lu bottomnya aja. Jadi kalau lu bilang udah bottom, menurut gue sih ini sekarang so far udah bottom. Kalau untuk turun lagi berat. Tapi kalau untuk naik lagi juga kayak enggak. Tapi itu ada Rolex keluarin apa? Certified. Iya, iya. Oh, iya. CPO. Itu merubah Enggak. Sama sekali enggak. Enggak Itu ya? ada Enggak, udah kita kontenin juga. Oh, Itu sebenarnya salah strategi menurut gua ya, karena ngaco gini, sih. karena lu itu mau berusaha untuk second. menggrab market second gitu market loh. second iya. Sedangkan harga yang lu jual pun lebih mahal daripada yang kita jual. Lucu loh itu loh. Oh, harga certified pre-owned Yes. itu lebih mahal dari harga yang market dari Betul. saya jual. Ya sekarang Iya, udah hilang udah kan hilang, udah. beritanya. Iya, berarti ada Epi hilang, juga ya. sama. Itu kan sempat kayak, wah mati lah nih reseller gini, Rolex aja dong mau nguasain gitu. Sekarang kan banyak kalau Rolex berhasil nguasain, yang jam-jam lain juga bisa kayak gitu juga kan ya. Kalau misalnya dia bisa, ya kita jual aja barangnya ke dia. Oh, bisa jual barang ke dia? Dia bisa Iya. terima? Kan dia kan harus beli juga buat jadi stok. Kalau nggak dapat stoknya dari mana? Iya. Sekarang Epi pun juga ikut Epi sekarang. Oh, bikin gitu juga? Bikin CPO juga, betul. Tapi Epi baru rumor sih sebenarnya. Cuman belum kelihatan ya. Kalau Rolex kan udah kelihatan tuh di Swiss tuh. Di mana di Butcher ya apa? Bukan. Ya di Butcher itu kan udah bikin tuh CPO. Sukses? Dia bikin Enggak, bro. Oh, enggak juga. Lu boleh cek harganya kok. Di kan di webnya Justru lu lebih cek. mahal ya? Lebih mahal. Gini deh simple, Batman kita jual second sekitar 200, 150 sampai 200. Di sana jual 2,5. How? Gimana coba? Jadi harga secondnya dia itu seperti beli harga brand new-nya kita. Oh gitu? Padahal retailnya dia tuh under 200. Aneh kan? Cuman nilai, Ya, aneh banget sih. Aneh sih. cuman nilai plusnya apa ya? Mungkin kalau orang yang nggak gitu percaya sama reseller, ya gue Ya. mendingan beli sama dia deh. Lebih Gitu. terjamin lah. Lebih terjamin lah gitu. Tapi kalau udah kenal mah ya mendingan beli sama reseller. Benar juga. Intinya begitu. Kayak beli mobil juga, kayak BMW kan ada juga certified pre-owned kan istilahnya kan ya. Sama gue liat tuh mungkin CPU itu juga mungkin manusianya juga ya, orang-orang yang di sana itu ya mungkin mereka yang biasa jual jam tangan baru bos ya sih, terus disuruh Gak masuk ke second Mungkin kan. bosnya suruh jual, dipikir deh idenya. Kan, Dia tapi nggak tahu kan nggak industri segampang second tuh itu. kayak gimana.
Tapi kan nggak segampang itu. Karena emang jam itu emang beneran based on feeling. Lo ngeliat nih jam berapa harga nih? Ya udahlah kurang lebih berapa. Nah, itu bedanya bisnis kita sama bisnis lu, bro. Yes. Kalau bisnis Harganya naik turun kalau soalnya ya. bisnis lu itu kan lu import barang, bahan makanan, lu ada mesinnya, and then lu tinggal buka outlet, lu training orang, berjalan deh tuh. Tinggal lu Harga udah fix. tinggal lu gitu. pelajari mallnya seramai apa, trafficnya Iya, gimana, segala Yap. macam gitu kan. And then lu bisa growing terus. Heeh. Nah kalau kayak di kita itu nggak bisa dilepas. Karena harga jam pertama udah naik turun. Yang Iya kedua ada yang namanya kondisi. Jamnya sama, harga pasarnya sama, tapi kalau kondisinya beda, itu akan menentukan harganya juga berbeda. Yap. Itu nggak akan yang bisa kita tinggal, benar-benar kita tinggal itu. Kita mesti training orang bisa buat ngeliat. Iya sih. Dan ngelihat itu butuh skill juga ya, butuh Iya, pengalaman. skill, bro. Skill, Butuh pengalaman. Skill, pengalaman, dan Skill bisa dipelajari, tapi pengalaman susah dipelajari. Sama- butuh waktu. Butuh waktu. sama jam terbang tuh pengaruh banget. Karena Iya. emang kan jam banyak ya bro ya. Iya. Mungkin oke, kalau misalnya orang yang mau datang ke lu cuma mau jual Pepsi, jam-jam yang common dong nih, jam-jam yang lu sering lihat deh. Itu mungkin harga udah mungkin kurang lebih tahu lah ya. Besok ada orang datang mau jual jam tangan yang lebih tua lu, yang tahun 2008, 2005 Wah, itu gimana? gimana lihatnya itu? Ya itu dia based on feeling. Belum ada yang paper yang nggak bener. Nah itu dia. Kan jam itu gitu bro. Ada yang jamnya benar, boknya asli, papernya asli, tapi papernya sama nomornya beda sama jamnya. Oh gitu? Bisa gitu kan? Oh. Ternyata gue di rumah jamnya banyak, boknya ketuker. Kan bisa kayak gitu. Banyak bro. Iya kan? Nanti bisa Rumit menjual kan? jam boxnya palsu, papernya palsu. Banyak bro. Bukunya taunya Lu salah. tahu itu boxnya palsu apa enggak? Ya makanya kita training anak-anak kita buat cek kayak ref numbernya, papernya bener nggak dengan jam ini, boxnya sesuai nggak dengan jam yang ini. Kan bisa aja lu jual partner yang harusnya boxnya gede, kok ini boxnya kecil sih beda gitu kan. Ini kan limited edition, boxnya harus beda. Atau EPI gitu kan. Ini kan let's say EPI apa gitu, Lionel Messi. Itu EPI-nya boxnya harusnya panjang. Kok ini boxnya Kecil. kecil sih beda gitu. Nah itu kan menentukan harga nilai semua. Jadi lu kayak pameran jam di Swiss gitu lu pergi nggak? Sometimes gue Sama pergi. ya buat update aja kalau itu mah. Lebih ke update sih. Oh, Terus ini kayak harga yang kemarin harga naik turun kan dia. Jadi Harga inventory naik- itu jadi kalau- harganya naik turun kan. Jadi Waduh. kalau untuk volatile harga itu tuh baru terjadi yang paling gila tuh 2020 sampai Sebelumnya nggak 2022 kayak ini. gitu. belum pernah begitu. Harga jam tuh memang naik, tapi naiknya tuh nggak bikin jantungan. Hmm. Iya. Kemarin tuh naiknya bener-bener serem bro. Per minggu naiknya. Gua baru beli harga misalnya cepet nih 100 kan. Minggu depan udah Untung, 120. lu jual untung dong. Betul. Oke, Oke, lu kalau beli lagi, modelnya naik lagi. serem nggak? Gitu loh. Iya kan? Lu kalau lihat sekarang, oke, emang gua untung nih kan. Tapi kan lu jual belinya itu kayak emas aja gold gitu. Lu jual beli harga kan fluktuatif kan ya. Tapi kan lu selalu ngambil dari spreadnya. Benar, kita ngambil Tapi dari spread. takutnya kalau jamnya nggak liquid ya. Tapi Iya, dengan modal tertentu, lu akan berasa yang tadi gue bisa beli 10 unit, lama-lama jadi 9 unit, lama-lama jadi 8 unit dengan jumlah uang yang sama. Yep. Jadi kalau lu pikir lagi nih, keuntungan yang lu dapat bahkan nggak bisa nutupin. Tiban lagi. Lu timbukin lagi, untuk masukin unit lu. lagi. Paling enak kalau gitu nggak usah pegang barang dong, bro. Kan lu kan Lempar-lempar aja. butuh barang dateng, perjalanan, customer Ah. dateng. Lu punya 10 miliar misalnya nih. Let's say lu bisa beli 10 unit barang. Ya kan? Harga barangnya naik. Yang ada lu nggak bisa beli 10 miliar, lu nggak bisa beli 10. Jadi beli Soalnya gue 9. pikir kalau main jam itu kan trading kan ya. Trading jam. Trading, ya. Itu harusnya konteksnya sama seperti kayak stok. Kayak lu sekuritas gitu loh. Iya. Lu ambil dari spreadnya aja. Jadi sahamnya mau naik, mau turun, sama naik, mau naik. Itu Harga pasar, tapi lu nggak pernah pegang ada stok. orang yang melakukan hal itu Ah. dengan cara titip jual. Iya. Jual. Jadi dia cuma jualan gambar, lu pesen, gue masukin. Iya. Nah, kita nggak bisa kayak gitu karena kita ada toko, orang mesti datang lihat barangnya. Nggak Ah. semua orang tuh mau beli gambar, bos. Betul. Ya kan, dia kadang-kadang mau coba dulu di tangan, dia mau Soalnya pegang kalau dulu. nggak resikonya gede loh. Kalau harganya naik turun, lu beli sekarang nih 100 juta katakan. 3 bulan belum laku barangnya. 3 bulan kemudian jadi 70 juta. Lu jual harus 70 juta dong, udah rugi 30 juta. Tapi lu beli lagi memang saat itu 60. Lu ada Makanya- spreadnya selalu beli kan. Iya, iya. Makanya kita jualannya nggak mereknya itu aja. Kita banyak mereka. Yang terjadi hal seperti itu kan tuh biasanya kan Rolex, Patek, ya kan. Patek, ya. Nah, kalau misalnya kayak kita ngomong Epi, Hublot, partnernya stabil, stabil. Stabil, Itu ya? makanannya kita. Ya. Laku tuh, Nak. Laku banget. Epi, Hublot, Panerai. Laku. Kayak sekarang nih, Rolex Patek slow banget kan. Tiap hari jualan partner telan terus. Oh, Panerai masih banyak yang beli ya. Iya. Jadi kita nggak cuman kalau lihat sekarang kan banyak orang mungkin mainnya cuman kayak Rolex, Epic, maksudnya kayak Karena itu gitu gampang aja kan. jualannya. Itu gampang jualannya bos. Makanya ada time tuh waktu yang harga lagi tinggi-tinggi tuh 2020-2021 kan tiap hari tuh banyak banget tuh pedagang baru. Was Iya, apa, pengen was masuk apa, lagi ya, was apa. Karena tuh waktu itu jualnya emang gampang. Iya. Orang Karena tuh emang demandnya lagi gampang. apa? Patek, Rolex, Epic, that's it. Demandnya. Sama RM deh gitu loh. Gampang. Pas harga turun, bingung mereka sekarang juga. Lu saking gampang ya, gua sama Tepenanya sampai bingung nih. Kita punya marketing jualan, toko lagi rame. Sampai office boy kita, tolong bantuin aja bisa jualan office boy gua. Bro, Rolex. Marketing gua bro, gua nggak Office usah boy, ngomong bos. target deh pak.
Dia yang kasih gue report sendiri, Pak udah sampai segini Pak ya, saya punya target Pak ya. Pas segini Pak ya, target saya ya. Gue bilang, lu Cuan banyak dong waktu saat itu. Iya, Tapi lo harus beli lagi ya. Enggak juga. Begitu jual, sengsaranya dia yang pas tadi yang lu stoknya. cerita, pada saat turun gimana? Nah, itu ceritanya beda cerita lagi tuh rugi. orang tuh emang ngeliatnya enaknya mungkin pas waktu itu gitu loh. Waduh, untung kan gitu. Tapi pas lagi turun, dalam juga bos. Sekarang pun juga tetap masih ada barang yang harga masih tinggi-tingginya. Kita Kalau ada orang mau beli, lu terpaksa jual itu tuh. lepas lah. Kita emang, kalau gue mikir gini, gue itu bukan kolektor. Gue itu adalah trader. Gue mesti cut loss. Iya. Kecuali kalau emang gue tuh Banyak trader cut sama loss. semi kolektor ya. Gue tetap harus cut loss karena uang gue emang udah mati juga bos. Iya. Soalnya lu Rugi nggak dapat hitungannya. perputarannya. Betul, mending gue puterin lagi duitnya. Lu inget gak? Nggak Ada muter. Patek yang modalnya 3 miliar kita jual 1,6. Buset. Lu mengkorek luka lama. Waduh, itu. Mau nggak mau tuh ya. Hah? Harus, bukan mau nggak mau. Harus. Harus bro, bukan Lu mau. harus subsidi dengan keuntungan tuh di 2021. Mau nggak mau. 2022 itu lu mesti bakar. Kalau nggak lu nggak akan gerak. Bakar lah, iyalah itu mah udah kita. Waduh, waktu itu sih serem bro ya. Lu tiba-tiba yang harga jam tuh lagi tinggi-tingginya. Hitungan seminggu deh. Turun sampai 50% turunnya. Gila gak? Makanya lu kalau lu tanya harga jam udah bottom belum? Bagi gua sih lu mau turun sampai mana lagi nih gitu. Karena ini udah turun 50% nih. 50% udah turun. 50% udah turun. Rolex apa aja deh? Lu Udah. sebut deh. Dulu Root Udah turun Biraya jauh. yang tuturnya 450 kok. Tut, Ya kan? iya, Sekarang baru cuma 300 300 juta. 300 lebih. Turunnya Iya, jauh tingkat ya. kecilnya. Ngeri emang bro. Gitu. Oke lah ya, jadi Thank ini you nih kita waktunya. Iya. ini Seru juga udah ngobrol ngobrol jam. panjang lebar gini ya gue bilang ya. Sesama entrepreneur emang seru ngobrol ya. Lama seru ya. Gitu loh. Jadi ini kita udah tahu juga nih koleksinya Bro Doni seperti apa ya, banyak jamnya. Dan jamnya pasti akan berkembang biak lagi gimana pasti. Banyak Berkembang lagi. biak. Amin. Iya. Amin ya. Ya gitulah, thank you untuk waktunya ya. Thank Nanti you, bro. besok-besok kita collab apa lagi gitu ya. Siap. Siap, boleh deh. Oke, bye. Bye. Thank you. Bye.